Shalom, Majelis Gereja Kristen Jawa Tuban mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di rumah untuk warga jemaat GKJ Tuban. Begitu juga dengan jemaat dari gereja-gereja dimanapun yang pada saat ini berkenan untuk bersama-sama dengan kami melakukan ibadah melalui ibadah online. Warta Gereja hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, beberapa hal yang menjadikan perhatian kita, di antaranya yang pertama, kegiatan gerejawi. Melihat perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia, terutama di Tuban yang belum menunjukkan penurunan jumlah terpapar, sebaliknya adanya tren bertambah jumlah yang terpapar dan positif terkena corona, maka dalam rapat Majelis Pleno tanggal 14 Juni tahun 2020 diputuskan bahwa Majelis memperpanjang pemberlakuan SK tanggap COVID-19 sehingga bentuk-bentuk kegiatan gerejawi yaitu ibadah minggu, ibadah anak, PA maupun PD di bulan Juli masih dilaksanakan di rumah atau melalui ibadah keluarga. Sedangkan kegiatan katekisasi, latihan vokal, paduan suara, dan rapat-rapat yang tidak mendesak ditiadakan. Warta yang kedua, unduh-unduh. Dikarenakan peribadahan di bulan Juli masih dilaksanakan di rumah, maka rencana kegiatan unduh-unduh atau lelangan natura di Induk yang direncanakan minggu kedua bulan Juni tahun 2020 ditunda pelaksananya pada bulan Agustus dengan catatan bila sudah memungkinkan. Hal itu bertepatan dengan HUT pendewasaan GKJ Tuban yang ke-70. Adapun untuk Pepandan Leran diserahkan kepada majelis dan jemaat yang ada di Pepandan Leran. Untuk persembahan unduh-unduh yaitu melalui amplop dapat dikumpulkan sampai bulan Agustus. Warta yang ketiga, renovasi gedung belakang gereja. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja, renovasi full atap ruang belakang gereja yang meliputi dapur, ruang sekolah minggu, kantor, ruang rapat, dan kesehatan sudah selesai dengan menggunakan dana pinjam dari tabungan pemanggilan dan emeritasi pendeta, pembangunan Meraura, dan dari kas Pepandan Leran. Renovasi yang menyusul adalah pengecatan dan pemasangan plafon di bagian ruang belakang. Untuk itu partisipasi jemaat GKJ Tuban sangat diharapkan. Partisipasi atau persembahan dapat dilakukan dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop yang diberi tulisan persembahan pembangunan dan dimasukkan di dalam kotak persembahan di sekretariat gereja, atau dapat dititipkan melalui pengurus kelompok, atau juga dapat ditransfer ke rekening bendahara Komisi Pembangunan atas nama Bapak Samsuri. Demikian beberapa hal warta gereja yang menjadikan perhatian kita. Untuk warta gereja selanjutnya dapat dibaca di dalam buku warta gereja ataupun melalui warta gereja elektronik. Bapak Ibu Jemaat, mari kita masuk di dalam peribadahan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui kidung jemaat nomor 1, bait yang ke-1 dan kedua, haleluya, pujilah. Dalam Kristus kita
Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki peribadahan kita di pagi hari ini dengan mengaku di dalam diri kita masing-masing pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus ada pada saudara semuanya. Juga ada pada saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian PKJ 27, bait 1 dan baitnya yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita masuk ke pengakuan dosa. Pengakuan dosa terambil dari Yohanes 15 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Ketika kita membaca ayat ini, kita diingatkan tentang keberdosaan kita sebagai umat yang telah menerima anugerah kasih Allah, tetapi belum bisa dan belum mampu untuk hidup saling mengasihi. Oleh karena itu, mari di hadapan Tuhan kita mengakui, menyesali, dan berkomitmen untuk bisa dalam kasih. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan berkat kasih karunia-Mu selama ini. Meskipun di dunia ini sedang dilanda wabah pandemi, Tuhan, kami tetap percaya ini adalah cinta kasih Tuhan kepada kami, bimbingan Tuhan kepada iman kami tetap setia dan taat kepadamu, Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia, Tuhan, karena cinta kasih Tuhan, karya Tuhan Yesus dalam kelegaan hidup kami, bernegara, berbangsa, dan berkeluarga, serta kami bekerja dan bermasyarakat di sekitar kami. Jaga dan lindungi keluarga kami, Tuhan, gereja kami, hanya kepadamu kami berseru. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita nyanyikan pujian penyesalan, diambil dari PKJ 46, yang pertama dan yang kedua. Dari Kungkungan Duka Kelam. Jemaat dimohon berdiri. Berita anugerah pada minggu hari ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat 4. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian tanggapan dari PKJ 127 bait 1, 2, dan 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ku tanah liat
Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kembali tiba saat bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk dapat tidak hanya membaca, mendengar, tetapi juga menyatakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, bersyukur kepadamu hingga saat ini penyertaan-Mu kepada kami masih ada. Saat ini pula kami akan merasakan kembali penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan iman kami melalui pembacaan, mendengarkan, dan mempergumulkan apa yang Engkau firmankan kepada kami di dalam peribadahan kami saat ini. Berikan kami kemampuan untuk merasakan penyertaan-Mu kepada kami, dan biarlah kami oleh kuasa Roh Kudus dimampukan untuk kemudian setelah membaca, mendengar, mempergumulkan firman-Mu, kami dapat menyatakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Di dalam Sang Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 12. Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Bacaan leksionari terambil dari Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-14. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dan segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikian ya. Roma 7 ayat 15 sampai 25a. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik.
Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan diteruskan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah akan kuupamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan memeliharanya dalam hidup. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Karya Kristus membawa kelegaan, itulah
tema permenungan kita masih di dalam peribadahan kita di rumah bersama dengan keluarga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan apa yang ada pada diri saudara saat ini? Apakah di antara kita ada yang merasakan kelelahan dengan situasi dan kondisi yang dialami saat ini? Adakah di antara kita yang saat ini merasakan kejenuhan? Tidak bisa kemana-mana. Ya, kalaupun bisa, hanya terbatas. Kita mau berekreasi, belum bisa. Dan kalaupun bisa, ada kekhawatiran. Apalagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah memiliki semangat untuk beribadah bersama-sama berkumpul di gereja, mungkin merasakan sudah jenuh di dalam peribadahan yang dilakukan secara online. Itu belum lagi ketika ditambah dengan pekerjaan. Baik itu mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang sedang terbeban dengan begitu banyaknya pekerjaan. Ditambah lagi saudara-saudara atau jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, tidak sembuh-sembuh. Saudara-saudara yang sakit di rumah sakit tidak bisa dijenguk oleh saudara-saudaranya yang lain. Ditambah pergumulan ataupun beban hidup yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Satu pergumulan belum selesai, sudah datang pergumulan yang lain. Begitu berat perasaan kita, begitu berat pergumulan kita, lelah, jenuh di dalam kehidupan kita untuk saat ini. Ya, perasaan itu juga dialami oleh bangsa Israel, di mana bangsa Israel yang baru saja pulang dari pembuangan dari Babel, belum habis rasa lelah mereka karena berada di dalam kungkungan di pembuangan di Babel. Ketika mereka kembali, mereka tidak mendapati hal-hal yang baik di tanah kelahiran mereka. Mereka mendapati bahwa bait Allah, tempat mereka bisa bergumul dan bertemu dengan Tuhan pada saat itu, runtuh. Belum lagi diperhadapkan dengan masih adanya pertentangan yang tidak kunjung berakhir antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Samaria. Kita membayangkan keletihan mereka, kelelahan mereka, tidak hanya fisik, secara psikologis dan juga secara spirit mereka mengalami kelelahan. Pun demikian, dikisahkan oleh Paulus ketika Paulus masih berada di dalam kehidupan lama dia, di mana dia menggambarkan sebagai seorang yang berada di dalam cengkeraman dosa, yang tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman dosa tersebut. Sehingga dia merasakan bahwa dia adalah orang yang paling celaka. Dan
di saat seperti itu dia membutuhkan penolong untuk bisa lepas dari keberdosaannya. Walaupun tidak lelah, tidak jenuh, tetapi apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan juga yang dihadapi oleh Yohanes ketika menghadapi orang-orang dengan kedegilan hati mereka. Kalau kita berada di dalam posisi Yohanes dan Yesus, mungkin kita merasakan lelah dan jenuh juga. Sehingga di ayat yang ke-16 dari bacaan Matius 11 tadi, Tuhan Yesus mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang pada saat itu senantiasa sulit diatur, sulit diajak untuk bersama-sama mengasihi orang lain, apalagi untuk bisa mengerti, memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pergumulan umatnya itu, apa yang dijanjikan? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mari kita mengingat lagi apa yang ada di dalam pokok-pokok ajaran gereja kita, PPA GKJ, di dalam tanya jawab nomor 32. Di situ dinyatakan bahwa karya penyelamatan Allah, di dalam karya penyelamatannya Allah senantiasa melibatkan diri dalam kehidupan manusia. Ya, artinya apa? Artinya bahwa karya penyelamatan Allah itu dilaksanakan dan sekaligus teranyam dalam kehidupan manusia. Sehingga dengan apa yang terjadi pada bangsa Israel yang mengalami kejenuhan, yang mengalami rasa lelah di dalam pergumulan mereka, Allah menghadirkan penyelamat yang lemah lembut, penyelamat yang memberikan kelepasan pada mereka. Sehingga itu pun yang dirasakan oleh sang juru mazmur di dalam mazmur bacaan kita tadi, yang merasakan bagaimana sang pemazmur itu merasakan kasih sayang Allah. Sang pemazmur mengatakan bahwa Allah itu pengasih, bahwa Allah itu penyayang, bahwa Allah itu baik kepada semua orang. Sehingga walaupun di dalam pergumulan yang berat, dia bisa selalu memuliakan Tuhan. Paulus yang dilepaskan, yang dibebaskan dari kehidupan lamanya, juga memuliakan Tuhan dengan pelayanan yang tiada mengenal kata jenuh dan juga tiada mengenal kata lelah. Selanjutnya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, ini sebuah undangan yang tidak main-main, yang dikatakan bukan oleh siapa, tetapi yang dikatakan oleh Yesus yang adalah Tuhan kita. Sebuah undangan dari Tuhan kepada kita. Kita saat ini
di dalam pergumulan kita, di dalam rasa letih, di dalam rasa lelah kita, di dalam rasa jenuh kita, di dalam kemarahan kita dengan kondisi kita saat ini. Ayat ini bukan hanya sekedar penghibur belaka bagi kita, tetapi ayat ini ingin mengatakan bahwa di dalam segala pergumulan kita, dibahasakan di sini adalah di dalam memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan. Mari kita ingat, bukan orang lain, bukan siapa yang memasang kuk itu, tetapi Tuhan sendiri yang memasang kuk itu. Jadi kalau Tuhan memasang kuk itu, tentunya kuk itu tidak akan pernah membebani kita dan tidak akan pernah melukai kita. Sehingga hidup kita, hidup pemberian Tuhan ini yang sekarang ini, saat ini kita jalani, sebenarnya bukanlah sebuah beban yang berat. Karena kuk yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Dengan tempat yang dilandasi oleh kasih Tuhan. Kasih itulah yang membuat kuk ataupun beban yang paling berat sekalipun menjadi ringan. Dan yang terakhir, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Sekali lagi, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya apa? Ketika ada ungkapan syukur terhadap apa yang menjadi karya Allah dalam kehidupan kita, kelegaan yang diberikan Kristus itu merasuk dalam diri kita. Di dalam kejenuhan kita saat ini, di dalam kelelahan kita saat ini, mungkin dalam kemarahan kita saat ini, mari kita rasakan kelegaan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan senantiasa melibatkan dirinya di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh sebentar. Kita masuk dalam doa syafaat. Secara manusiawi Tuhan, kami merasakan situasi kondisi kami saat ini berat. Mungkin kami lelah, kami jenuh, kami marah dengan kondisi dan keadaan sekarang ini. Tetapi biarlah melalui firman-Mu saat ini, kami yang telah Tuhan panggil untuk datang kepada Dia, belajar, mengingat bahwa kuk yang dipasang oleh Tuhan sendiri bukanlah beban yang berat, karena dipasang oleh Tuhan, dilandasi dengan kasih.
Saat ini Tuhan, kami datang di dalam syafaat kami dengan setiap pergumulan yang masih dan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk anak-anak kami yang telah naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi, yang telah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi pula, yang telah menyelesaikan studi mereka. Walaupun di banyak tempat banyak pergumulan yang ada mengenai penerimaan peserta didik baru. Kami juga ingin membawa pergumulan tersebut ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah situasi yang saat ini tidak membuat semakin lagi keruh negeri kami. Saat ini juga kami berdoa bagi setiap orang tua yang masih bergumul dengan pendidikan anaknya, yang tetap bergumul dengan bagaimana mereka bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan keluarga di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan, kami mohon memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing, mungkin pula di bulan Juli ini sudah banyak jemaat yang lain beribadah bersama-sama. Tetapi kami saat ini belum bisa beribadah bersama-sama. Tuhan tetap menguatkan kami, memberikan kesabaran kepada kami, supaya kami tidak kumudu-kudu, tetapi biarlah kami berhikmat di dalam Tuhan. Jemaat yang sakit, jemaat yang usia lanjut, anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, kami juga memohon pertolongan dan jamahan tangan kasih Tuhan kepada mereka. Mungkin ada pula yang saat ini sedang berduka. Berkat Tuhan, kami percaya senantiasa ada pada mereka. Pergumulan gereja kami, pelayanan-pelayanan kami yang belum bisa optimal karena kondisi saat ini, tetap Tuhan menyertai dan memberkati kami. Para anggota majelis, Tuhan juga berkati untuk tetap bisa setia di dalam komitmen pelayanan mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami di dalam terus bergumul, menyelesaikan, mencoba untuk dapat mengurangi ataupun menihilkan efek dari virus corona. Tuhan berkati. Pun juga kondisi ekonomi negara yang tentunya berimbas kepada kondisi ekonomi rakyatnya, tidak membuat negara kami semakin kacau, tidak saling menyalahkan sana sini, tetapi bisa saling memahami untuk bahu-membahu, bergotong royong, menyelesaikan bersama apa yang menjadi pergumulan bangsa kami.
Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang semuanya kami naikkan di dalam iman percaya kami, di dalam Dia yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih palsu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat kami persilakan duduk. Allah telah dan akan selalu memberikan anugerahnya kepada kita. Tidak terhitung anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang telah dan selalu menerima anugerah Allah, adalah sebuah keniscayaan kalau kita mengungkapkan syukur kita kepada Dia Sang Pemberi. Mari kita nyatakan ungkapan syukur itu dengan mempersembahkan dari apa yang telah Dia anugerahkan, dengan didasari dari 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 365B ayat 1, 4, dan 6. Tuhan ambil hidupku. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kali ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih, karunia, dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau kuduskan dan menerima persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Tuhan, Kau juga mau berkati para majelis yang mengelola persembahan ini. Segala puji syukur kami hanya kami alaskan ke dalam
nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut perutusan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hari Minggu, Tuhan memberkati.